Selamat datang di Human Capital Podcast Season 2. Ngobrol asik, isu menarik. Halo semua Sobat Human Capital yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi sama Abid Saputra nih di Human Capital Podcast Season 2. Hari ini, seperti biasanya dong, kita akan kedatangan lagi salah satu asdep nih dari Human Capital yang bakal ngobrol sama saya terkait dengan kompetisi base, kemudian ada lagi soal manpower planning, sama terkait dengan struktur organisasi. Siapa dia? Nah, langsung aja nih kita sambut Asisten Deputi Direktur Bidang Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Human Capital di BPJS Tenagakerjaan, Bapak Muhammad Irfan. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas Abi. Sehat selalu Pak Irfan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi ini WA-nya Pak Irfan udah ada dari Kak Kacap Pak terkait dengan kurang manpower planning. Alhamdulillah. Untuk yang kemarin minta manpower planning sudah nggak lagi. Sudah ada Pak ya? Tapi sudah yang kemarin sudah dimutasikan banyak, mulai mau pulang ya Pak? mulai menanyakan. Siap. Tapi seperti yang sering saya ngobrol sama Asdep maupun Debdir yang lain ya Pak. Jadi terkait dengan SK mutasi, mungkin teman-teman di rumah atau Sobat Human Capital dari Sabang sampai Merauke masih belum percaya bahwa akan rutin ya Pak ya ini dilakukan ya Pak ya, terkait dengan penyegaran, kemudian terkait dengan apa yang kemarin sempat integritas ya Pak ya. Jadi kalau orang sudah terlalu lama itu nanti dia berbahaya di satu tempat, jadi harus memang penyegaran dan perputaran itu harus sering dilakukan berarti Pak ya? Ya, betul. Jadi Mas Abid, kalau misalkan kita melihat dari latar belakang kenapa sih manpower plan itu kita jalankan, yang memang merupakan salah satu tugas dari Asdep. Ini agak susah ya, pengembangan organisasi dan perencanaan human capital gitu. Jadi memang harus agak pelan-pelan Mas Abid, kalau nggak keseleo nanti kita. Atau Asdep POP ya? Asdep POP. Pop. Iya. Nah, jadi memang salah satu hal yang kami lakukan ini ada manpower planning tadi yang sebagaimana Mas Abid sampaikan. Kemudian ada kita membuat kebijakan kamus, profil dan pengenalan kompetensi gitu ya. Kemudian struktur organisasi. Nah, ini sebenarnya fondasi untuk rekan-rekan human capital yang lain di tempat yang lain, misalkan Asdep karir dan rekrutmen, Asdep penilaian kinerja gitu, untuk mereka menerapkan kebijakannya gitu. Nah, contoh tadi manpower planning, kami sudah menghitung ulang nih, ternyata karena akibat adanya implementasi TI gitu ya, kemudian ada pandemi COVID gitu ya. Oh, ternyata pola kerja teman-teman ini berubah gitu ya. Berubah. Jadi yang dulunya untuk melakukan komunikasi sama teman-teman di perusahaan yang lain gitu ya, peserta yang sebelumnya mesti misalkan di daerah Kalimantan, Sulawesi mesti ada perjalanan dulu berapa jam gitu ya. Oh, ternyata dengan adanya optimalisasi TI bisa lebih cepat nih. Tuh, jadi waktunya lebih efisien. Walhasil secara kebutuhan personil salah satunya gitu ya, kita ambil contoh di kepesertaan, oh ternyata bisa lebih sedikit gitu ya. Kemudian ternyata tadi kaitannya dengan beberapa proses yang ada di kita kan sudah mulai ada implementasi SIDIA nih untuk pengarsipan. Kemudian ada implementasi HCS. Kalau dulu saya kan petugas umum dan SDM ya. Jadi ngerangkap tuh, yang ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical, rumah tangga, cek bensin, administratif ya Pak ya. Ya, tapi campur dengan proses pengajian yang pada saat itu masih Excel tuh. Bikin pajak tuh masih pakai Excel. Kemudian absensi masih bentuk ceklokan gitu ya. Nah, direkap lagi tuh absennya. Nah, sekarang sudah ada HCS satu. Sudah ada e-absensi ya. Pada akhirnya secara administratif peran dari teman-teman kita di SDM di cabang ini sudah mulai sebagian besar digantikan oleh mesin. Mau nggak mau kita recek lagi, dan ternyata juga kebutuhan organisasi ke depan ini sangat menantang ya. Karena kepesertaan harus naik double. Nggak kebayang tuh. Kemudian kita ada tambahan JKP pula kan. Satu sisi biaya personilnya udah tinggi bener gitu kan. Mau nggak mau lah kita cek lagi nih
orang-orang di kita tuh mana sih yang saat ini perannya tuh sudah mulai tergantikan oleh sistem gitu. Nah, makanya ada proses mutasi-mutasi gitu ya. Nah, kemudian waktu kita cek kembali, ternyata personil di kita itu kurang merata sebarannya. Dan ini juga sebenarnya terus terang aja kita tuh ada semacam hasil audit yang konsisten gitu ya. Teman-teman di Pulau Jawa itu pada numpuk semua tuh sebarannya. Kemudian di tempat-tempat yang lain di Kalimantan, Banuspa itu masih kurang tuh orang-orangnya. Nah, makanya daripada kita harus rekrut, nambahin biaya personil, ya kita memberikan pengalaman teman-teman ya. Ini kan kebanyakan yang kita sebarkan masih muda-muda nih ya. Betul. Nah, memberikan pengalaman baru kepada teman-teman bahwa Indonesia itu luas gitu ya, indah gitu ya. Nah, untuk dapat mengenali berbagai sisi di Indonesia gitu. Apalagi kalau saya kan sempat diskusi sih sama teman-teman cabang atau Kakacap ya, di mana memang mereka itu tidak ada yang berkarir itu dalam satu tempat dari staf, kabit, Kakacap dalam satu cabang, enggak. Pasti ada proses perputaran gitu ya, mengenal lingkungan. Dan itu kalau kita bilang nanti kita beranjak ke kompetensi ya. Itu sebenarnya salah satu hal yang akan mendorong kompetensi kita supaya lebih naik lagi gitu. Ibarat kata kalau kita renang gitu ya, teorinya banyak nih, udah hatam tuh beberapa buku, tapi nggak dicobain, ya dia nggak akan bisa jadi perenang yang handal, mesti diceburin tuh gitu kan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi skill untuk ngomong ke orang, teorinya banyak nih, cara komunikasi, cara ngobrol, cara meyakinkan orang banyak banget gitu ya. Tapi pasti akan berbeda ketika nanti di Jakarta, gini cara ngomongnya nih, misalkan untuk AR ya. Ternyata di tempat yang lain mesti ada pendekatan yang lain lagi untuk meyakinkan peserta di sana gitu. Nah, itu nanti sebenarnya akan meningkatkan skillnya dia dalam hal komunikasi. Nah, itu ada di dalam kompetensi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara muter-muter orang, itu bukan hanya sekedar muterin orangnya aja, tapi kita memberikan pertama pengalaman. Nah, pengalaman otomatis nanti pengetahuan dia tentang teritorial lebih naik lagi ya. Kedua, kita melatih skillnya dia, gitu, kompetensinya dia. Kan kalau orang dulu misalkan putra mahkota kan mesti mengembara dulu kan, supaya dia jadi seorang raja yang mumpuni. Kita pun sama nih. Toh kan kita nggak nyuruh orang untuk perang gitu ya. Kita disebar dan sesuai juga dengan pernyataan-pernyataan yang pada saat rekrutmen ya. Siap ditempatkan di mana saja yang nyaman. Terus terang kalau di Indonesia ini kan bukan daerah yang rawan konflik ya, kayak di TNI gitu ya. Enak nih sebenarnya. Nah, itu kita memberikan pengalaman lapangan, mengenal dunia baru, dikasih gaji pula, diongkosin pula gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk kaitannya dengan manpower planning. Jadi kalau bisa simpulkan, justru ini yang sering terjadi pertanyaan nih Pak di teman-teman Sobat Human Capital yang mungkin menyaksikan juga nih. Kan ketika SK keluar itu ada teman-teman saya PAP, Bitco saya jadi customer service ya. Terus habis itu ada juga AR yang atau umum yang tiba-tiba jadi AR. Ternyata itu dalam suatu framework agile tadi ya Pak ya, dijelaskan sama Pak Irfan. Jadi yang dipindahin ke job title lain itu justru kadang-kadang kalau kita dengar penjelasan Pak Irfan bisa jadi menyelamatkan yang bersangkutan, karena job desk dia yang tempatin sekarang sudah mau digantikan full sama digitalisasi dan mesin tadi ya Pak ya. Atau tadi misalnya AR gitu. Justru kalau misalnya orang umum dipindahin ke AR, dia harus melihat istilahnya potret besar institusi ini. Artinya ya umum mungkin dari 3 orang cuma butuh 1 orang, terus kalian tuh ditransformasi untuk punya skill dan kompetensi AR, supaya nanti ketika kita bergerak terus harapannya semua orang jadi AR misalnya gitu, dia sudah punya kompetensinya ya Pak, hitungannya gitu, kurang lebihnya. Jadi kita tuh punya skill set kompetensi yang mesti dimiliki oleh seluruh job title. Satu, soft kompetensi yang mungkin kalau teman-teman baca Perdir yang baru ya, Perdir 04 itu ada kita punya core kompetensi. Di dalamnya ada achievement orientation,
ada continuous learning and improvement, synergy building, profesionalisme, macam-macam lah itu ya. Kemudian ada kompetensi kepemimpinan gitu ya. Ada satu hal lagi nih yang teman-teman kadang lupa, terkait dengan kompetensi teknis generik. Oh, apa tuh Pak? Apa tuh isinya? Pertama, product knowledge. Jadi pengetahuan tentang produknya kita gitu ya, JHT, JKK, JKM, JP, JKP lagi sekarang yang baru ya. Saya udah isi itu Pak. Iya, harus diisi. Ya. Promosi, jangan lupa ya. Jangan lupa harus isi. Iya betul harus diisi itu Pak. Nah, agak susah ya soalnya Pak. Iya, itu emang sengaja di saya AR juga susah. AR aja susah ngisinya. Iya. Betul. Nah, kebanyakan yang hafal terkait dengan tadi ya product knowledge pertama itu dulu, kemudian ada teknologi literasi. Teknologi literasi, iya Pak. Itu bagaimana setiap karyawan kita itu mampu untuk mengoptimalkan penggunaan peralatan yang ada, peralatan teknologi ya, ada HP lah, komputer lah, sistem informasi lah, macam-macam lah, dan itu memang harus dimiliki oleh seluruh karyawan gitu, jadi tanpa kecuali loh, gitu. Nah, untuk tadi yang product knowledge ini, kalau kita tanya ke ARK, rumpun pelayanan, mungkin mereka bisa menjawab ya, walaupun kadang ada yang loading dikit gitu ya. Betul. Coba kita tanya ke rumpun yang lain misalkan, yang memang dia nggak pernah menjelaskan gitu ya, ke rumpun SDM misalkan, ke keuangan misalkan barangkali, loadingnya akan lebih lama lagi tuh, karena memang sehari-harinya dia nggak bersentuhan dengan bagaimana memberikan penjelasan gitu. Nah, ketika kita melakukan shifting dari penataan media SDM misalkan, menjadi wasrik, menjadi ARK misalkan, itu mendorong kompetensi terkait dengan product knowledge-nya itu lebih berkembang. Gitu. Jadi mereka dipaksa untuk baca, untuk bisa presentasi terkait dengan program Jamsostek misalkan gitu ya. Nah, itu memang salah satu hal ketika kita mau mengembangkan kompetensi gitu. Bukan cuma baca, bukan cuma dengan training. Betul. Tapi dia tuh harus melaksanakan itu gitu. Nah, kalau kita mau untuk melihat dari definisi kompetensi itu kan ada knowledge ya, knowledge itu pengetahuan kita ya, dari hal-hal yang misalkan kita baca tadi, nah, baca bukunya JHT, JKK, program kita gitu ya. Kemudian ada skill, nah skill itu bagaimana kita implementasi dari knowledge kita, itu mesti dilakukan. Bagaimana nanti kita mempresentasikan program Jamsostek dengan cara yang bagus gitu ya, sehingga audiensnya tertarik, itu skillnya tuh. Nah, kemudian nanti di kompetensi juga ada yang namanya attitude. Misalkan udah bagus tuh dari sisi pengetahuannya, sudah bagus dari sisi memberikan penjelasan, tertarik nih peserta, daftar ke kita. Begitu kita nginput ngasal tuh, berarti attitude-nya nggak bagus, dia nggak tertib. Nah, itu kurang lebih. Jadi kompetensi itu merupakan skill set gitu ya, dimana orang itu kalau ingin optimal menjadi orang yang baik, mendapatkan bonus yang banyak gitu ya, skill set kompetensinya itu harus lengkap. Itu knowledge-nya ada, skillnya bagus, attitude-nya juga mantep gitu, bisa kerja sama orang. Kemudian tadi rapi dalam hal input data misalkan gitu ya. Sama atasan misalkan, saling mendukung, atasan pun sama kalau misalkan ngelihat ke bawahan, bukan jadi seorang bosi gitu ya, ngebos enggak, tapi dia bisa ngerangkul, itu masuk dalam kategori attitude-nya, itu ada dalam skill set kompetensi. Oke, Mas. Dan teman-teman kadang-kadang baru keingetan kompetensi ini ketika utamanya pada waktu mau assessment center. Gitu. Baru belajar lagi Pak ya? Baru belajar tuh dia. Itu pun kalau ingat bahwa assessment center itu dipakai buat datanya buat promosi. Baru tuh nyadar, iya ya, ini saya mau ada promosi nih. KP-nya udah bagus nih, yang memang rata-rata memang ke kanan gitu kan. Nah, kemudian udah dapat usulan nih dari unit kerjanya, tapi ternyata assessment centernya kok kuadran 4 semua. Itu berarti antara kompetensi yang dipersyaratkan di suatu jabatan sama kompetensinya dia masih belum cocok. Nah, gitu. Makanya kebanyakan teman-teman mempertanyakan tuh, kok saya nggak dipanggil diklat sih? Oh iya, ternyata pada saat di assessment center gapnya banyak banget gitu. Gitu. Apa yang membuat gapnya itu banyak gitu ya? Karena dia
pada waktu bekerja dalam kurun waktu periode setahun, 2 tahun ke belakang, dia tidak mengaplikasikan kompetensi di jabatannya dia. Oke. Gitu. Jadi ini mungkin bocoran aja ya teman-teman semua ya. Ketika kita dilakukan assessment center, kita tuh menceritakan apa yang kita lakukan ke belakang. Oke. Kalau misalnya ke belakangnya kita itu melakukan hal yang terbaik, saya dikasih target segini Pak, tapi saya bisa melampaui target itu. Nanti disuruh cerita tuh, terus kamu ngapain tuh gitu. Nah, ketika kita bisa menceritakan secara detail hal-hal yang kita lakukan dan cocok dengan kompetensinya, itu pada saat hasil assessment center itu akan bagus. Gitu ya. Berbeda dengan orang yang udahlah terima jadi aja. Dia nggak akan bisa bercerita apa-apa karena kompetensi itu kan sesuatu yang dia lakukan dalam kurun waktu ke belakang gitu. Itu kurang lebih Mas Abid. Siap. Nah, dulu bocoran tuh. Penting banget tuh nonton Human Capital Podcast season 2 nih. Mau promosi apa enggak? Mau langsung ditawarin mau lulus assessment atau mau promosi nggak nih? Iya, gitu. Kurang lebih. Nah, tapi kita ngomongin soal yang tadi Pak ya, soal Perdir nomor 4 tahun 2022. Itu disebutin di pasal awal terkait bahwa kita nanti mau mencoba membangun kompetensi based human capital management. Nah, ini tuh kalau misalnya saya ngobrol sama teman-teman HCP kayak Mbak Tika, waktu itu saya sempat ngobrol juga bahwa kayak hal ini tuh memang bukan yang baru sebenarnya di dunia korporasi. Jadi mungkin teman-teman pas ketika SK mutasi kemarin mungkin agak sedikit kaget ya, kayak shock ya. Cuman perlu kita sampaikan juga nih bahwa di korporasi-korporasi gede seperti misalnya contohnya saya contohin Pak ya, banknya inisialnya BRI ya, inisial. Oh itu bukan inisial ya. Inisialnya BRI itu. Itu kan bahkan sebelum, kalau ini kan yang di SK mutasi itu kan teman-teman yang udah karyawan tetap ya Pak ya. Di BRI itu bahkan OJT-nya selama setahun dia bisa di mikro di cabang ini, 3 bulan kemudian dia di sales 3 bulan di cabang mana, di pusat dia belajar IT dan kawan-kawannya. Akhirnya ketika satu, secara kompetensi dia lengkap, yang kedua human capital juga bisa memotret nih, orang ini masuk jalur sales tapi ternyata dia cocoknya di IT nih, jadi kita SK-kan di IT gitu-gitu, modelnya seperti itu Pak. Sampai cerita sedikit Pak, mungkin teman saya ini nonton kali Pak ya, namanya Mas, saya kenal dulu pas di Kanwil Jabar Pak. Jadi ketika OJT diangkat selama setahun, dia itu penata umum Pak, sama kayak Bapak, penata umum, ditempatkan di Kanwil. Cuman kebetulan saya nggak tahu cerita jelas, kronologi jelasnya. Ketika saat itu di Kanwil Jabar tuh manpower-nya mungkin penuh. Kalau kita ngomong bahasa manpower ya Pak ya. Jadi Mas Yahya ini hitungannya tuh ntar dia nonton lagi nih Pak. Kayak pemain cadangan Pak, pemain cadangan. Jadi dia misalnya Kanwil Sukabumi, kantor cabang Sukabumi butuh CS, dia ke CS 3 bulan. Selesai sprintnya balik lagi ke Kanwil. Kantor cabang Bandung Lodaya butuh umum, dia ke umum. Memang dia SK OJT-nya umum kan Pak. Terus habis itu kantor cabang Cikarang butuh AR, dia ke AR. Hasilnya Pak, ketika dia diangkat SK menjadi penata umum Bandung Suci di tempat saya sempat di Bandung Suci. Dia itu ketika disuruh pemandan data AR dia bisa Pak. Ada CSO sakit hamil dia gantiin dia bisa. Jadi itu aja udah membuktikan bahwa ketika kompetensi base ini diterapkan, orang dengan skill set yang lengkap itu jadi kayak sok mau di mana aja lah, kata orang Sunda namanya hayu gitu kan gitu. Jadi bener hayu wae lah, ditempatkan di mana, ditempatkan job desk apa, hayu wae lah gitu. Jadi kayak bener tadi contoh satu yang udah terjadi eksternal sama contoh yang saya alamin ini Pak. Nanti Bapak boleh tanya NIP-nya bisa dilihat nanti di itu beneran dia 3 bulan di mana 3 bulan gitu. Jadi kayak akhirnya pas di SK terus ngobrol sama saya tuh bisa kayak kita sampai nanya, ya kok bisa lebih cepetan lu ya nginput mana data NIK segala macam. Saya pernah bantuin di Cikarang. Pas saya turun ke CS dia bantuin CS. Lah kok bisa bantuin CS juga sih? Saya CS-nya pasti di Sukabumi. Jadi benar-benar kayak apa ya? Kebutuhan Kanwil yang untuk backup itu malah menambah skill set dia Pak sebagai seorang insan human capital gitu, sobat human capital sendiri gitu sih Pak paling Pak. Nah itu kalau menurut Pak Irfan tadi setelah dijelasin dan saya kasih contoh juga tadi, apa sih sebenarnya perbedaan yang Perdir yang baru ini sama Perdir yang lama Pak? Secara spesifik dan detail terkait dengan competency based human capital management ini Pak. Ya, mungkin juga sambil mengingatkan ke teman-teman ya, kadang
kita merasa bahwa ini kita tuh maksudnya rumpun umum SDM ya. Betul. Wah ini kasta terendah nih. Artinya kalau ada yang kurang bagus, masukin aja lah ke sana. Iya, betul. Ternyata kemudian grade-nya paling rendah lagi pada saat itu ya. Nah, saya cuma mau cerita, ternyata dalam perjalanan karir itu tidak seperti itu ya. Begitu kita ditempatkan pada suatu jabatan yang kita lihat itu kurang bagus level jabatannya, tapi kalau kita perform dengan optimal, cepat naik tuh karirnya. Atasan melihat. Nah, tadi yang disampaikan Mas Abid, atasan, lingkungan, rekan akan melihat, oh dia ini orangnya serba bisa. Ngerjain ini bisa, ngerjain itu bisa. Betul. Itu dilihat tuh. Muncul nanti namanya rekomendasi-rekomendasi, itu kurang lebih. Nah, itu kalau saya menyambung ya cerita yang tadi ya. Artinya gitu teman-teman, kalau ingin berkarir secara bagus, optimal, ya udah. Hal yang bisa dikerjakan, kerjakan. Karena itu melatih skillnya. Gitu. Kemudian tadi apa sih perbedaan antara perdir yang lama sama perdir yang baru gitu ya? Oke. Pertama, perdir yang lama itu udah lama banget. Karena perdir lama. Iya, itu udah lama. Jadi perdir lama banget dengan perdir baru ya. Jangan-jangan itu Pak Irfan juga yang masih ngerjain. Kan CTO timnya. Bisa jadi. Transformation ya. Ya sedikit ada perubahan, tapi kan begini ya. Perdir kompetensi yang lama itu dia masih melihat dari struktur organisasi yang tahun 2016, 2017 masih divisi, masih dan kawan-kawan dan profilnya ya. Nah, pertama kita apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah pertama kita ngupdate dulu supaya antara kamus dan profil kompetensinya itu selaras dengan job description-nya gitu ya. Jadi pertama selaras dulu. Nomenklaturnya dulu divisi Human Capital, divisi SDM, sekarang Deputi Direktur Bidang Human Capital, itu yang pertama update. Kedua, perdir ini mengupdate terkait dengan persyaratan teknologi literasi. Karena kita sudah ada kebutuhan teknologi, tuntutan zaman berbeda. Akhirnya tuntutan untuk level teknologi literasi, bagaimana setiap karyawan itu dapat mengoperasikan semua sistem yang ada, ya gadget lah, bagaimana dia mengakses sistem lah, itu naik tuh, gitu naik. Kalau dulu kadang-kadang cuman di beberapa level jabatan cuman sekedar tahu aja. Nah kalau sekarang seorang kepala kantor tuh mesti bisa pakai Zoom sendiri, gitu. Jangan sampai dia ngandelin anak buahnya gitu ya. Dia harus bisa buka laptop sendiri, kemudian meeting dengan online gitu ya, dengan Zoom. Nah itu kurang lebih. Jadi dari level staff struktural itu mesti punya pengetahuan itu. Kemudian product knowledge-nya pun kita tambahkan. Kalau dulu kan 2015 kita cuma kenal JHT, JKK, JKM dan kawan-kawan ya. Sekarang kan udah ada JKP. Gitu ya. Kemudian di bagian product knowledge kita tambahkan juga bahwa pengetahuan karyawan kita bukan cuma masalah programnya aja. Peserta kan harus tahu juga duit kita dikemanain nih, gitu kan. Nah, makanya pengetahuan terkait investasinya pun harus paham. Jadi kalau ditanya, bisa jelasin terkait dengan produk kita, JHT, JP dan kawan-kawan. Terus kalau ditanya lagi, uang kita aman nggak ya? Nah, bisa lagi lebih jauh lagi menjelaskan, oh aman Pak. Kita di saham blue chip misalkan, di reksadana yang memang kita ada aturan mainnya tuh. Gitu. Jadi secara pengetahuan produk knowledge-nya pun harus paham benar tuh. Itu kurang lebih tambahannya. Kemudian ada di beberapa soft kompetensi, core kompetensi kan kita tuh ada yang namanya kompetensi itu terkait learning ya. Betul. Continuous learning and improvement. Sekarang itu kan udah era digital, artinya program pengembangan itu tidak hanya melulu lewat panggilan training ya, tapi e-learning dia harus bisa menyerap gitu ya. Kemudian digital learning, kemudian baca gitu ya, by digital. Kemudian kolaborasi untuk sharing by digital. Nah itu ditambahkan, karena kan ada orang juga yang merasa ini saya kalau baca buku fisik sama e-book kok beda ya? Lebih ngeresep kalau baca buku fisik nih, apalagi kalau dibakar campur air ini.
Langsung masuk tuh. Semakin kelihatannya Sobat Human Capital zaman-zamannya Pak Irfan. Langsung masuk rumah sakit teman-teman semua. Mitos-mitos zaman ceklek. Iya. Kita masih mitos zaman ceklek. Iya. Artinya semua hal yang kaitannya dengan perkembangan zaman untuk improve-nya dia harus bisa memanfaatkan itu. Gitu. Di bagian synergy building nih, dulu mungkin komunikasi itu ya harus fisik ya. Nah, sekarang dia harus bisa berkomunikasi secara digital. Kenapa? Ya perusahaan tempat dia atau peserta ya, tempat dia berkomunikasi udah takut untuk ketemuan fisik gitu kan. Saya maunya online aja deh gitu ya. Nah kan pasti akan berbeda nih ketemuan fisik sama ketemuan online, akan berbeda cara penyampaiannya gitu ya. Kalau pertemuan fisik mungkin ininya wangi ya, rapi segala rupa, kemudian datang mukanya jangan kusut. Nah kalau online kan beda nih, kita harus nyiapin perangkatnya, jangan sampai jaringannya nggak bagus, jadi pada saat ngomong nggak putus-putus misalkan. Pakaian atasnya harus bagus, bawahnya terserah ada gitu ya. Kemudian nanti komunikasinya pun harus akan berbeda gitu ya, antara fisik dan online. Kalau online sebisa mungkin nanti harus tepat sasaran misalkan. Kalau fisik ya mungkin kita bisa ngalor ngidul ya. Kalau online mungkin berbeda tuh. Langsung sharp, dia straight to the point ya Pak ya. Karena apa, masalah kuota ini masalahnya kan. Apalagi yang diajak bicaranya pakai pulsa nih kan. Itu mungkin Mas Abid yang menjadi perbedaan, dan banyak lagi ya, banyak lagi. Ada skill set di rumpun TI yang pasti kita tambahkan di kamusnya. Contoh kaitannya dengan big data analysis. Itu ada kompetensi yang hard ya. Dimana memang saat ini teman-teman di TI itu mesti punya itu. Dia mendata tuh harus punya itu. Kemudian bagaimana bisa melakukan programming tapi mobile untuk meng-create aplikasi mobile. Nah, itu pun skill set yang ditambahkan. Ya. Dan itu memang ada yang namanya kompetensi ini kan sesuatu yang harus dicapai gitu ya. Ya, artinya teman-teman coba belajar tuh ke arah sana gitu. Supaya nanti pada saat di assess dia bagus. Itu kurang lebih sih perbedaannya. Ini kalau saya baca nih Pak, banyak ya jenisnya Pak ya, kompetensi inti, ada kompetensi kepemimpinan, kemudian ada kompetensi teknis generik, kompetensi teknis spesifik, sama kompetensi teknis spesifik lanjutan ya Pak ya. Mungkin yang lanjutan tadi yang seperti yang teman-teman IT tadi yang udah hard di situ ya Pak ya, hitungannya seperti manajemen data dan kawan-kawannya. Cuman memang mungkin terkait dengan kompetensi-kompetensi ini kan kita sering lihat itu Pak di KBI ya Pak ya. Maksudnya kita ngisi KBI. Selain KPI kita juga ada di unit bisnis kita dan di teman-teman di kantor pusat juga kita ngisi namanya KBI. Nah, dengan Perdir yang baru ini tuh apakah job desk ini akan punya standar kompetensi yang berbeda dan baru juga Pak? Kemudian apakah semua angka di KBI itu akan menjadi hal yang matters apa ya bahasanya tuh, yang penting banget nih, misalnya kalau harus bagus semua kompetensi itu, atau justru kayak si Abid ini kompetensinya emang paling istilahnya tuh kuadran 1 di marketing. Jadi kalau dia misalnya kuadran 4 di umum SDM ya nggak masalah juga sebenarnya. Atau memang sebenarnya harus bagus semua nih Pak. Kan kita masih sering bingung di unit bisnis. Ini harus bagus semua nih kita isinya KPI-nya. Iya, karena apa? Ada insentif di situ. Oke, jadi teman-teman semua, profil kompetensi itu tergantung job desk ya. Artinya kalau job description-nya itu berubah drastis, otomatis profil kompetensinya mengikuti. Contoh kalau misalkan ARK nih. ARK pada saat dulu itu dia mungkin nggak terlalu banyak memanage keagenan atau perisai ya. Makanya skill setnya itu belum muncul kaitannya dengan proses memanage keagenan gitu misalkan. Nah, di profil kompetensi yang baru muncul tuh nanti dia sisi manajerialnya harus lebih ada. Bagaimana dia melakukan proses contohnya strategic leadership, harus ada tuh ARK. Karena dia akan memanage keagenan yang akan dia kelola ya gitu. Artinya profil ya gimana job desk.
Jadi apa sih kompetensi itu? Jadi skill set yang dibutuhkan untuk dia dapat mengeksekusi job description-nya secara optimal, itu kurang lebih. Seorang umum SDM otomatis dia harus paham terkait dengan pengetahuan terkait dengan pengolahan barang dan jasa gitu ya. Dia harus paham terkait dengan bagaimana mengelola human capital, walaupun ada yang sifatnya kalau di cabang itu sifatnya operasional. Betul. Otomatis kalau level kompetensi cukup awareness aja atau cukup basic application. Tapi begitu kita berbeda job title-nya, contoh saya di ASDEP pengembangan organisasi dan perencanaan human capital, saya harus agak melambat. Otomatis skill set saya terkait human capital di beberapa hal saya harus tinggi. Contoh saya harus paham terkait dengan bagaimana manpower plan. Nah, jadi skill setnya tuh yang kalau di cabang itu level 2, saya mungkin bisa di level 4 gitu ya. Karena tuntutan dari job saya. Tuh. Kemudian terkait dengan organisasi, saya pun harus tinggi tuh. Kalau di cabang jangan-jangan memang nggak ada skill set itu, nggak dibutuhin sih soalnya sih di apa namanya itu di jobnya dia gitu ya. Itu kurang lebih terkait dengan profil kompetensi. Kalau kita bicara masalah KBI mesti tinggi-tinggi, nah ini mungkin ke teman-teman juga nih ya. Kalau kita menilai KBI, itu menilai apa adanya gitu ya. Nah, penting nih. Nah, itu menilai penting apa nih. adanya, betul nggak? Kalau ternyata dalam keseharian, ini yang pribadi dulu ya, kan kita tuh kalau KBI itu ada yang menilai diri sendiri, teman orang lain, atasan bawahan. Iya, betul. Ya. Kalau kita merasa dari sisi achievement orientation, kita hanya baru bisa mencapai target atas individu kita. Dikasih target 100, ya kita bisa 100. Nah, coba cek di situ levelnya, ya kita baru sampai segitu. Itu artinya sesuatu yang real yang kita miliki. Kemudian rekan pun sama, dia walaupun mungkin intinya kalaupun rekan kerja kita seperti itu, ya kita menilai apa adanya sesuai pengamatan kita. Gitu. Jangan dilebih-lebihin. Terkadang kan kita suka ketawa sendiri di HC. Ini levelnya staff tapi kok menjadi role model ya? Artinya nanti pada saat proses pengembangan ini kan larinya kemana-mana nih KBI itu. Betul. Atau penilaian multi rating itu. Bukan cuma masalah nanti di performance management, tapi pada waktu kita mau melakukan program pengembangan, yang menjadi prioritas itu kan biasanya kan gap-nya dulu nih. Oh iya dia ada gap. Oh dia baru sampai pengembangan secara individu nih. Kita harus dorong bagaimana dia bisa mengelola kinerja secara tim misalkan, karena pas pada saat dia menilai dirinya sendiri, dia misalkan seorang kabit, saya masih baru pada level individu saya sendiri nih untuk mencapai target. Tapi dalam mengelola tim ini kadang-kadang saya nyuruh apa keluarnya apa, berarti dari sisi mengelola timnya saya masih ada gap yang harus saya kelola. Nah itu harus jujur. Artinya gitu sih. Ini masalah attitude juga nih. Betul. Teman-teman semua kaitannya dengan proses penilaian kita harus jujur terhadap diri kita sendiri ya. Karena ini memang larinya kemana-mana gitu. Dan pada akhirnya nanti pada saat kita melakukan program pengembangan diri, kita jujur juga. Ya. Dan satu hal lagi, di dalam kompetensi itu untuk menutup gap itu tidak hanya dengan melakukan training ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Artinya begitu dia merasa dia ada gap terkait dengan mengelola tim, dia harus baca dan dia harus melakukan proses pengelolaan tersebut. Betul. Jadi harus dilatih terus gitu. Itu yang memang teman-teman perlu sama-sama kita lakukan ya untuk kompetensi ini. Betul. Gitu. Jadi saya tangkap nih dari Pak Irfan, ini penting banget nih untuk dipahami dan diresapi, dikasih tahu oleh Sobat Human Capital ke rekan-rekan kerjanya. Jadi apa ya, mitologi saya ngomong ya Pak. Mitologi sama rasa sama rata, rezeki orang jangan diganggu, kasih nilai yang bagus itu sebenarnya justru bisa jadi kesalahan kita untuk membuat rekan kerja kita tuh nggak punya room of improvement ya Pak ya. Karena kita misalnya kayak dia misalnya lemah di marketing, kita isi ya udahlah 5 aja. Terus dia lemah di pelayanan, ya udah kita isi 5 aja. Tapi ketika, nah ini akan bernampak panjang nih Pak kalau saya lihat juga. Jadi ada salah satu contoh, saya nggak usah sebut namanya lah, nggak enak ya Pak. KPI bagus. Tahun depan KPI bagus. Tahun depan KPI bagus. 3 tahun udah bagus kan? BLDP orangnya.
pas BLDP nggak lolos asesmen Pak. Nah. Artinya itu kesalahan dari teman-teman juga tuh, ngisi KBI dia bagus-bagus terus. Jadi dia nggak belajar, terus dia ngerasa kayak, oh saya udah pantas nih, role model kan Pak itu. Yes. Saya udah staff yang role model, saya bisa jadi BLDP dan siap jadi kabit. Pas BLDP assessment jadinya malah fail. Artinya nggak masalah ya Pak ya, ngisi yang apa adanya, for the sake of attitude. Terus kita juga bilang nih nanti ke orang yang bersangkutan bahwa kayak ya gapnya self diri lo tuh di sini gitu kan Pak. Jadi kita justru ngisi nilai yang sebenarnya supaya nanti human capital lo ada Pak. Karena kan kalau semuanya bagus, human capital nggak jalan fungsi learningnya, nggak jalan fungsi coachingnya, nggak jalan fungsi kompetensi based sama analisanya kan Pak. Memang harus ada yang kurang di mana, terus lebih di mana kan gitu sih Pak ya. Ya, dan itu bukan aib ya. Iya betul. Namanya gap itu pasti ada lah, namanya manusia kan. Manusia itu pasti ada kekurangan. Kita misalkan gini, dalam satu periode kita bisa jadi dalam 1 tahun itu bagus semua. Belum tentu tahun depan setelah kita amati diri sendiri sama. Karena kompetensi itu balik lagi. Betul. Kalau nggak dia dilaksanakan secara konsisten, bisa turun, bisa naik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada yang KPI bagus dalam kertas kerja selaras ya. Tapi ada gini, KBI-nya bagus, KPI-nya jelek. Itu kan yang sering jadi pertanyaan kita kan, ini kok bagus-bagus tapi kenapa KPI-nya begini? Iya betul. Ya, walaupun balik lagi teman-teman semua untuk terkait kinerja bukan hanya kompetensi ya, ada unsur yang lain lah ya. Betul. Tapi kalau dari sisi teori, untuk dapat melaksanakan secara optimal ya kompetensi atau skill set-nya harus bagus tuh. Dia optimal. Masalah result-nya, masalah ininya memang ada hal yang lain. Ditambah lagi ada faktor juga takdir ya. Iya. Agak berat ya gitu. Ya, udah berbusa-busa ngomong ke perusahaannya, bangkrut perusahaannya. Nah, itu udah takdirnya itu. Nah, itu kurang lebih. Siap. Ya. Jadi sepakat ya Sobat Human Capital ya, terkait dengan KBI dan competency base ini, kita attitude-nya harus learning development ya Pak. Jadi kita belajar terus, istilahnya kita yakin bahwa penempatan dimanapun tadi, terus belajar apa, disuruh kompetensi base apa, itu harus memang untuk kemajuan diri sendiri dan institusi lebih ke situ. Ya, dan teman-teman, kenapa disebut kompetensi base? Artinya memang semua hal kebijakan human capital itu basisnya kompetensi. Untuk rekrutmen kan ada profil jabatan. Yang akan kita cocokkan antara profil orang dengan profil yang dituju dilihat dari seberapa mirip dia dengan kompetensi yang dituju gitu ya. Jadi nanti basisnya asesmen. Kemudian tadi pada waktu promosi kan kita ada semacam perlu ada hasil asesmen center. Nah itu basisnya apa? Kompetensi gitu ya. Untuk kinerja ada KBI, kompetensi pula di situ. Kemudian tadi ada rekrutmen untuk promosi, untuk promosi. Jadi yang kita lihat kompetensi yang akan ditujunya kayak gimana gitu. Nanti akan berbeda juga tuh cara ngukurnya, tapi basisnya kompetensi persyaratan untuk jabatan yang nantinya akan dituju. Gitu. Misalkan ada seorang AR nih, dia bagus semua hal ya. Dia tadi siapa namanya tuh yang dari seorang umum, wah akhirnya dia dipercaya menjadi berbeda menjadi AR. Betul. Dia lengkap nih skill set-nya. Terus dia mikir, saya nanti pengen jadi kabid umum lagi aja deh gitu. Dia harus tahu nih, profil kabid umum tuh mesti begini loh. Dia bisa tahu pengadaan barang dan jasa gitu ya. Dia harus bisa melakukan teori atau coaching, mentoringnya dia harus bagus gitu ya. Nah, skill set untuk menjadi seorang kabidnya dia udah mulai latih. Gitu, udah mulai latih. Kemudian pada saat implementasi di sehari-hari dia sudah mulai peragakan gitu ya. Gitu. Jadi pada saat nanti timbul assessment center, ini udah mulai mendekati nih, gapnya udah cocok nih. Kurang satu lah ini kurang lebih. Nah itu jadi teman-teman mesti tahu juga nih, ke depan tuh mau jadi apa nih saya nih. Kalau misalkan cita-cita saya itu menjadi seorang kabid, apa asdep, apa deputi, cek profil kompetensinya. Lengkapi itu ya Pak? Lengkapi itu. Gitu. Jadi pada saat bersaing, saya sudah cukup percaya diri nih untuk menjadi hal itu gitu ya. Siap. Itu kurang lebih. Pak, boleh diminum nih sambil minum dulu. Pak Herman, siap. Ini udah jadi kopi dingin nih Pak. Es kopi ya? Iya betul. Kita ngopi dulu karena pertanyaan saya abis ini agak pahit nih Pak.
buat Pak Irfan jawab. Jadi nih Pak, karena kita udah ngomongin soal kompetensi, harusnya ke depan, berarti nggak ada lagi dong Pak ya, istilahnya sobat human capital yang promosi, tapi dia sebenarnya kompetensinya nggak masuk, tapi karena networking. Harusnya seperti itu kan Pak? Udah nih Pak Irfan jawabnya doang, saya takut salah nih kayaknya. Oke. Nih bagus ya. Ya, ini saya agak kritis nih Pak ya, maksudnya karena memang ada beberapa Pak ya, saya ngomong gini, ketika saya ngomong soal learning journey, teman-teman yang anak-anak muda ini ditaruh, ya bahkan dia pas sebelum dimutasi agak jauh gitu, dia hitungannya achieve nih Pak, di dashboard, kita ngomong kepesertaan, dashboard dia nomor 1, terus ditaruh di situ. Saya ngomong soal learning journey, 2 tahun perform pindah naik, 2 tahun perform pindah naik segala macam. Itu yang HC yang janjikan. Kebetulan saya di tim HCP Podcast ini kan Pak, sedikit banyak belajar Perdil, sedikit banyak belajar modul-modulnya HCP. Iya, nah, aduh jadi takut nih ya, apa kita cut aja di sini kayak. Nah jadi ini garansi lah ya Pak, berarti karena gini Pak, teman-teman muda ini kan sering sekali istilahnya kayak ya percuma dong gua achieve, gua oke, skill set gua lengkap, yang jadi kabit dia juga, ya dia mas karena ini gitu. Nah dengan ini tuh berarti teman-teman muda sobat human capital yang menyaksikan ini itu bisa istilahnya tuh agak sedikit trust dengan HC ya Pak ya, kayak if we do the best things that we can make best result juga kan, hitungannya kan gitu sih Pak, kurang lebih. Apa benar begitu Pak? Ya, jangan lupa kompetensi itu knowledge, skill, attitude. Oke, attitude. Yang ketiga ini nih Pak ya? Yang ketiga, yang sering teman-teman lupa. Betul. Saya bagus nih. KPI bagus, targetnya 500%, misalkan 500%. Tapi ternyata dia menimbulkan suasana kantor yang nggak kondusif. Tuh. Artinya gini, dari sisi individu dia bagus, tapi dari sisi tim, dari sisi unit kerja dia nggak support sampai ke sana. Gitu. Jadi memang banyak hal ya kalau kita berbicara masalah orang bagus atau enggak. Makanya kan kalau kita bicara masalah tadi mutasi promosi itu banyak hal yang dipertimbangkan, gitu ya. Nah, tadi masalah networking. Networking itu skill set kompetensi itu, sinergi building itu. Betul. Bagaimana dia bisa membina relasi secara baik, berkomunikasi, membuat trust antara dia, rekan kerja, atasan, pihak luar, trust nih. Betul. Nah, mungkin skill set itu yang pada waktu teman-teman cek networking ya, berarti kan sinergi building. Iya, betul. Coba cek deh antara yang yang promosi, ini kan balik lagi ya. Kadang-kadang itu kan sudut pandang subjektif kita juga betul. Nih. Gue lebih oke nih. Iya, betul. Tapi orang yang dipromosi juga ngomong hal yang sama. Gue lebih oke nih gitu kan. Iya, betul. Makanya balik lagi ada hal lain yang perlu dilihat. Jadi memang kompetensi itu paling penting karena itu skill set ya. Tapi memang jangan lupa di dalam kompetensi itu kan ada juga elemen attitude. Tadi ya tertibnya, yang bisa bekerja samanya, ya cara komunikasinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau masalah networking itu tetap butuh. Betul ya Pak. Ada lah. Betul. Saya kalau misalkan disuruh milih, Pak ini ada orang bagus nih, orang lain ngomong gitu. 7 nilainya Pak? 7 Pak. Ya. Terus saya nggak kenal sama orang ini. Saya kenal sama si X, nilainya sama-sama 7. Ya saya pasti pilih X dong. Karena dia pertama, saya udah komunikasi, saya tahu hal-hal yang lainnya. Jadi kalau misalkan dia ada kelemahan, saya bisa nutupin. Dibandingkan sama ini barang nggak jelas ini, tapi 7 kata orang. Gitu, kata orang ya pasti akan milih itu. Networking pasti tetap harus dipertimbangkan. Ada hal yang lainnya. Yang satu secara kompetensi gapnya gitu ya, 7, ini 6,5 misalkan. 6,5. Kemudian saya sudah sering bekerja sama, tapi secara persyaratan kompetensi harus lengkap dulu ya Pak ya? Lengkap, harus cocok ya? Nah, tapi persyaratan kompetensinya 6 gitu ya. Artinya semuanya sama-sama tertutup untuk menjadi tim, itu sama-sama oke. Yang satu saya nggak terlalu kenal, ini kembali lagi masalah topik. Yang satu 6,5, tapi secara person kenal.
Nah, ya pasti mungkin saya akan lebih memilih yang pertama saya kenal baik dulu. Tapi persyaratan kompetensinya dilengkapin dulu dong, sesuai standar. Betul. Itu kurang lebih. Memang idealnya memang saya pilih yang 7 ya. Cuman kan saya mesti berinteraksi dulu dong. Iya, kenalan. Padahal mungkin butuh cepet ya waktunya Pak ya untuk geraknya ya. Iya, karena dalam suatu pekerjaan tidak hanya bunyi masalah kompetensi, tapi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita jalan bareng gitu ya. Iya. Itu juga menjadi pertimbangan gitu, Mas Adit. Diplomatis ya teman-teman jawaban Bapak. Tapi nggak dulu, saya ngopi dulu biar dapat itu. Tapi nggak, saya memastikan Pak, terus Pak Irfan juga memastikan teman-teman Sobat Human Capital, kalau misalnya ada satu lowongan jabatan promosi, satunya itu nilainya 7, satunya nilainya 5, tapi 5 ini punya networking atau apa segala macam, dia nggak mungkin ya Pak ya. Kalau yang jauh banget ya Pak ya. Kalau persyaratannya 6. Karena 6, dia 5 ya Pak ya? Iya oke. Berarti itu salah satu pentingnya kompetensi base ini Pak, hitungannya itu. Jadi networking harus, tapi kompetensinya harus achieve dulu dong, harus sampai dulu di level itu. Supaya memang ketika dipromosikan, ketika orang misalnya ngomong kayak, iyalah si Abid karena deket sama Pak Irfan. Kita juga bisa marah Pak, tunggu dulu, saya udah lengkap nih. Skill set untuk umum SDM-nya lengkap, human capital lengkap, risetnya lengkap. Jadi kayak, ya wajar dong gitu. Jadi yang promosi pun juga kayak, bisa dengan bangga ngomong, ya memang saya dekat sama Pak Irfan, orang bro banget kan itu kan ya. Tapi skill saya membuktikan juga kan Pak, itu kan gitu kompetensinya. Iya, dan teman-teman jangan lupa bahwa kita punya keahlian atau kompetensi ini bukan hanya nanti dipakainya di kita ya, di institusi kita. Misalkan kita punya skill set terkait dengan presentation skill, bagaimana negotiation skill. Ini bisa dipakai di kehidupan yang lain, bukan kehidupan dunia lain ya. Maksudnya di tempat yang lain gitu. Artinya kalau teman-teman berupaya untuk meningkatkan kompetensi, ini berguna buat teman-teman, bukan hanya untuk masalah yang tadi di internal kita di perusahaan ya. Jadi itu kembali ke diri kita sendiri lah kurang lebih. Terus satu lagi nih Pak. Jadi kalau misalnya terkait dengan kompetensi ini, harusnya teman-teman juga bisa lebih siap dan lebih kompetitif terkait bahwa kompetensi base yang lagi dibangun sama HC ini akan ya kurang lebih ya Pak ya, kurang lebih sedikit menggeser atau menghapuskan mitologi urut kacang ya Pak ya. Karena kalau misalnya dia cepat banget sampai kompetensi semuanya, bisa jadi dia duluan kan, nggak harus nunggu angkatan berapa gitu ya Pak ya. Karena dia dibutuhkan dan dia siap dengan posisi-posisi jabatan tertentu gitu ya Pak ya? Iya. Di beberapa, mungkin kalau teman-teman memperhatikan, kita pun ada pejabat-pejabat yang secara usia masih relatif muda ya. Nah, iya betul Pak. Itu membuktikan bahwa manajemen aware terkait hal tersebut. Betul. Jadi pada saat memilih, dia akan pertama biasanya melihat dari sisi asesmennya dulu nih. Betul. Nah, itu yang akan dipilih. Ke depan itu pasti akan sangat diperhatikan. Betul. Gitu ya. Jadi ya teman-teman, kalaupun misalkan ternyata kecewa, kok saya nggak dapat ya. Tapi kan teman-teman sudah yakin bahwa saya punya kualitas itu, gitu ya. Ya pasti ada kesempatan yang bakal nyamperin dan teman-teman sudah siap di situ. Gitu. Dan ke depan ini kan kita nggak tahu ya, apa kita masih ada apa enggak gitu ya, BP Jam Sostek. Begitu misalkan hal tersebut terjadi, misalkan ternyata dari pemerintah, kita kan benar-benar institusi pemerintah, kalau pemerintah menghendaki Jam Sostek ntar ke depan dilebur lagi deh, gitu ya, dengan Taspen, Asabri. Ya teman-teman pede dong, saya udah siap nih, mau bersaing sama teman-teman Asabri, Taspen, saya udah oke nih skillnya, bisa diadu deh. Betul. Buat itu nanti Mas Abid. Iya. Apalagi zaman dulu kalau cerita dikit Intermozo kan kayak pas Bang apa ya Pak? Exim dilebur segala macam kan, opsinya 2 tuh Pak. Tes tapi kalau nggak lulus resign, atau golden second ya, hitungannya gitu kan Pak ya. Jadi kalau misalnya kita memang masih mau kerja kan, berarti saingan kita udah pasti dari Taspen dan Asabri ya Pak ya, hitungannya gitu. Kalau kita golden second, hitungannya kalah sebelum berperang jadi hitungannya Pak ya. Tapi kalau berperang nggak punya skill set dan kompetensi yang lengkap, bisa disikat sama rekan-rekan tetangga ya. Iya. Terus teman-teman misalkan ternyata, aduh maaf ya nggak dapet nih di kami, tapi kan teman-teman pede untuk ngelamar tempat yang lain. Betul.
gue bagus nih marketingnya, bisa tuh dipakai di tempat yang lain. Iya, siap. Itu kurang lebih kenapa kita butuh kompetensi di sini. Iya, siap. Nah, tadi kita udah ngomongin soal kompetensi sama improvement kompetensinya. Nah, kan banyak teman-teman yang pengen mungkin sekolah lagi atau sertifikasi atau apapun itu, karena kalau nunggu diklat kan mungkin antri ya Pak ya, selain antri terus mungkin per 3 bulan, per 2 bulan atau per sebulan sekali hitungannya Pak ya, atau kesempatannya kan gantian. Nah kalau misalnya mau sendiri gitu, kira-kira improvement kompetensi sendiri, apa kira-kira dokumen dari HCP Pak, khususnya ASDEP POP nih Pak, nah, terkait dengan teman-teman yang pengen improvement kompetensinya nih Pak? Ya, mungkin saya bisa cerita kalau saya itu ngambil S2 itu pakai biaya sendiri juga. Oh, biaya sendiri tuh Pak? Biaya sendiri, walaupun dulu saya pernah nanganin terkait dengan beasiswa, tapi pada waktu ngambil S2 saya pakai biaya sendiri karena apa tadi saya yakin kalau mengambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu investasi buat diri kita sendiri, gitu ya. Kalau perkara itu dapat beasiswa itu namanya bonus, gitu ya. Jadi apa sih improvement yang bisa kita dapetin dari ngambil pendidikan? Yang saya rasakan itu networking. Balik lagi tuh networking. Kita bisa lebih luas pandangannya, kita bisa tahu oh di perusahaan X teman saya itu ternyata begini loh problemnya gitu ya, bisa sharing pikiran sharing pengetahuan juga di antara kita sama mereka. Bahkan di beberapa kasus pada waktu sama-sama ngambil S2 ada yang bisa ketemu jodoh di sana. Oh iya siap. Jadi yang kedua, sekalian cari jodoh ternyata. Yang kedua, membajak di situ. Jadi ada teman yang sebelumnya di Bank X, saya nyebutnya benar-benar inisial, karena bahaya ini. Dia posisinya EVP itu ASDEP ya. Iya. Kemudian kenal di temannya, rupanya ternyata pada saat sama-sama sekelas itu, dia itu ternyata levelnya direktur. Ditariklah sama dia, karena gimana pada saat ngobrol sama orang EVP ini atau setara ASDEP ini cocok nih visi-visinya gitu ya, pemikirannya bagus, dia ditarik menjadi level VP di tempat yang satunya lagi. Itu itu hal yang terjadi terkait dengan networking. Kalau skill set yang jelas knowledge-nya bagus banget, naiknya tuh. Karena dia akan memahami prinsip-prinsip yang fundamental ya, kaitannya dengan, makanya tergantung nih mau ngambil apa dulu nih. Kalau misalkan S2-nya terkait bahasa Rusia ya beda lagi lah ya. Nggak cocok, nggak inline ya Pak ya? Cocok atau teknologi nuklir nggak cocok lah. Tapi yang inline, makanya kalau misalkan S2 tuh mau apa dulu nih? Kalau misalkan saya mau mempelajari hal-hal baru dari kampus saya, ada hal yang fundamental yang dilakukan di tempat yang lain, best practice, ini mau saya kasih masukan ke kantor saya gitu ya. Inline ya Pak ya? Inline tuh. Ngobrol lah mungkin nanti sama teman-teman di kantor terkait dengan hal tersebut. Cocok ya, bagus dong buat dia gitu ya. Ingin melakukan penelitian tadi terkait dengan Salesforce productivity gitu misalkan, contoh cocok nih dengan judul tesisnya, dikasih ke kantor, ya pasti akan diperhatikan. Jadi kalau dukungan saya selaku yang pernah mengambil beasiswa dengan biaya sendiri, ngambil S2 dengan biaya sendiri, saya sangat mendukung, sangat mendukung. Mudah-mudahan memang anggarannya ada, jadi dapat beasiswa tuh. Termasuk sertifikasi ya Pak ya? Sertifikasi juga bisa ya Pak ya? Kalau inline butuh sertifikasi apa gitu, seperti kayak Certified Financial Analysis gitu kan, gitu-gitu ya Pak ya? Itu bukan dipakai di kita juga enggak kan? Bisa dipakai di tempat yang lain. Betul, gitu, kalau misalnya dia kesempatannya berkarir di tempat yang lain ya Pak ya, hitungannya gitu. Iya, jangan takut lah. Justru kalau dengan kita kompeten itu, kita malah pede dimanapun kita berada gitu ya. Itu barangkali teman-teman. Nah, terakhir nih Pak ya, nggak kerasa nih udah 1 jam kita ngobrol bareng nih Pak. Kopinya juga udah mulai habis nih Pak. Nah, terakhir apa nih pesan dan saran dari Pak Irfan kepada Sobat Human Capital yang nyaksiin video ini terkait dengan gimana cara kita improve kompetensi dasar kita atau improve semua kompetensi tambahan sambil persiapan untuk menghadapi agile organizations nih Pak ke depan. Iya, jadi mungkin
kita sama-sama ya pesan untuk kita semua. Untuk kita improve kompetensi, kita harus, kalau saya lupa tuh, itu semboyan siapa ya? Hidup adalah perbuatan. Nah, jadi kalau kita ingin mengimprove kompetensi kita, selain kita banyak belajar, kita harus melaksanakan apa yang kita baca, perbuatan untuk melatih skill kita, gitu ya. Yang terakhir, dalam kita bekerja, perhatikan juga terkait dengan prinsip-prinsip nilai kita. Karena di kompetensi ada persyaratan attitude, ada profesional di situ. Dan itu sangat berimplikasi terhadap karir dan hidup teman-teman semua gitu. Jadi banyak terus belajar, karena itu bagian dari kompetensi kita, continuous learning improvement. Kemudian banyak melakukan, karena itu kaitannya dengan skill ya, melatih skill kita supaya lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa juga masalah kita menerapkan prinsip-prinsip atau nilai budaya yang ada di kita, karena itu masuk dalam kompetensi profesional. Kalau kita melanggar hal tersebut, itu dampaknya bisa kedua sisi nih, sisi kita sama sisi perusahaan gitu. Jadi kita sama-sama lah di sana. Dan teman-teman, kalau ke depan ini kan persaingan itu kita akan lebih kuat lagi ya. Jadi kalau teman-teman kompeten, nggak akan takut lah terhadap segala hal yang terjadi. Jadi jadilah kompeten dimanapun teman-teman berada gitu. Siap. Terima kasih banyak nih Pak Irfan, Asisten Deputi Direktur Bidang Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Human Capital, Bapak Irfan. Terima kasih ya Sobat Human Capital. Nah, saya closing dulu nih buat teman-teman Sobat Human Capital yang ada di Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak sudah menonton terus video-video kita mulai dari episode 1 sampai sekarang episode ke-6. Semoga di episode kali ini kalian mendapatkan juga saran maupun juga mendapatkan insight lah ya untuk terus mengembangkan kompetensinya, menyiapkan diri ke masa yang akan datang dan juga persiapan untuk agile organizations ke depan yang udah pastilah seperti yang Pak Irfan sampaikan tadi, kita butuh skill set semua lini, semua kerjaan, semua wilayah ya tadi bilang. Jadi kita harus percaya sama learning journey, percaya sama learning improvementnya. Jadi kita harus belajar di situ. Saya Abid Saputra, terima kasih sekali lagi Sobat Human Capital yang menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di episode Human Capital Podcast Season 2 selanjutnya. Ngobrol asik, isu menarik. Bye. Bye.